Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, Hizbullah kembali melancarkan serangan ke militer Zionis Israel. Drone-drone Hizbullah menargetkan kendaraan-kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis video serangan pesawat tanpa awak atau drone yang menargetkan militer Israel. Serangan drone terjadi di kota Zahwar el-Sharqiyah, Lebanon Selatan. Nampak dalam video tersebut militer Zionis Israel mengantisipasi serangan drone dengan memasang jaring pada kendaraan lapis baja mereka. Namun pada video lainnya tampak kendaraan lapis baja Israel yang terbakar usai serangan drone Hizbullah. Dengan kata lain, pemasangan jaring pada kendaraan militer Israel tidak mampu mengantisipasi serangan drone Hizbullah. Sementara pemirsa, Angkatan Udara Israel mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 150 infrastruktur yang diklaim terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Target yang diserang meliputi gudang senjata, markas operasi, peluncuran roket, serta fasilitas lainnya yang disebut digunakan untuk mendukung aktivitas militer Hizbullah. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Hizbullah terkait klaim serangan tersebut maupun informasi mengenai korban dan tingkat kerusakan di lokasi yang menjadi sasaran. Sementara pemirsa, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara Menlu Iran Abbas Araghchi merespon, jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Lebanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Lebanon. Ia juga mengatakan jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Lebanon bahwa Iran bukanlah musuh Lebanon. Presiden Lebanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel. Menurutnya, Lebanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Lebanon Selatan.
Di tengah upaya negosiasi damai, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Padahal sebelumnya Trump menyatakan ingin bertemu dengan Mojtaba, bahkan mengklaim memiliki hubungan yang baik dengan Mojtaba. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Pemirsa, serangan udara Israel di Nabatih, Lebanon Selatan menewaskan 3 tentara Lebanon. Dari ketiga korban, 1 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal. Militer Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan tanpa ampun di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 17 April lalu. Selain menewaskan warga sipil, serangan Israel dengan menggunakan bom ini juga menewaskan 3 anggota militer Lebanon di antara Jalan Kardali dan Nazaret di Lebanon Selatan. Ketiga korban, yaitu seorang petinggi militer Lebanon berpangkat Brigadir Jenderal Wissam Sabra, seorang perwira berpangkat kapten bernama Eli Khoury, dan terakhir serangan yang menyasar kendaraan para korban juga menewaskan seorang prajurit bernama Hussein Ghazal. Dikutip dari Royal News English, media massa berbasis di Yordania, pembunuhan kepada ketiga anggota militer Lebanon ini kemudian diakui Israel sebagai kesalahan intelijen. Israel mengira kendaraan yang mengangkut para korban merupakan pejuang Hizbullah. Israel mengklaim lokasi pemboman ini merupakan zona pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah. Pemirsa, Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung oleh Iran umumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad.
Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun serangan tersebut mampu dihalau sistem pertahanan udara Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon dengan keras atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem. Rudal balistik yang memiliki daya ledak cukup tinggi ini menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun pertahanan udara Bahrain mampu menghalau rudal balistik Iran yang masuk ke wilayah udara mereka yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat. Sementara itu, peringatan sirine meraung di Kuwait usai serangan rudal Iran memasuki wilayah udara mereka. Serangan ini menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk, Pulau Qasem dengan rudal. Sebelumnya, drone Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait terekam CCTV. Pada serangan drone ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 63 lainnya luka-luka. Inilah detik-detik drone milik Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Drone terekam CCTV dan menghantam Bandara Internasional Kuwait hingga menimbulkan ledakan besar. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan pada serangan drone ini 1 orang tewas dan 63 terluka. Korban tewas dilaporkan berkewarganegaraan India. Selain itu, kehancuran besar-besaran terlihat di Bandara Kuwait pasca serangan pesawat tak berawak milik Iran. Lubang besar di salah satu terminal bandara terlihat dengan puing-puing berserakan di sekitar area tersebut. Menteri Dalam Negeri Kuwait, Sheikh Fahad Al-Sabah yang mengunjungi Terminal 1 menggambarkan agresi Iran yang keji. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Goruk, Pulau Qasem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan juga Bahrain beberapa jam setelah pasukan AS menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Sebelumnya, pemirsa, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Salah satunya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat hancur. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan AS ke menara komunikasi milik Garda Revolusi Iran di selatan Pulau Qasem dengan proyektil udaranya. Centcom juga menyebut telah menembak jatuh beberapa drone dan menggagalkan semua serangan Iran terhadap pasukan AS. Sementara Kuwait mengklaim menembak jatuh 13 rudal dan 17 drone Iran.
Sementara itu, rudal Patriot sistem pertahanan udara tercanggih Amerika Serikat disebut-sebut gagal mencegat serangan Iran di Kuwait. Iran bahkan menuding rudal Patriot lah yang menghancurkan bandara internasional Kuwait. Inilah detik-detik rekaman yang diklaim Iran sebagai kegagalan sistem tercanggih pertahanan udara Amerika Serikat. Rudal Patriot bukan hanya gagal mencegat serangan rudal dan drone Iran, namun justru jatuh menghujam tanah dan meledak. Tuduhan Iran ini sebagai bantahan setelah negeri para mula tersebut disebut menyerang fasilitas sipil Kuwait. Iran menambahkan pihaknya sama sekali tidak menargetkan fasilitas sipil seperti bandara. Sementara Amerika Serikat juga membantah rudal seharga 62 miliar rupiah ini gagal menghalau serangan Iran dan merusak bandara internasional Kuwait. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah 2 kapal AS di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal perusak AS untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan USS Mason merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut AS. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal AS kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tak akan segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see. Sebelumnya, ketegangan atau perang di Timur Tengah masih belum mereda. Pasukan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah situs radar pantai milik Iran di Goruk dan Pulau Qesem yang keduanya berada di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang 4 drone Iran yang menargetkan lalu lintas maritim regional. Langkah agresif Amerika Serikat usai menembak jatuh 4 drone Iran memicu eskalasi konflik baru yang mempersulit upaya negosiasi damai kedua belah pihak. Sementara Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menargetkan penyerangan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dengan rudal di Kuwait dan Bahrain sebagai serangan balasan. Selain itu, mereka juga menembaki 4 kapal tanker yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz tanpa izin.
Iran mengatakan telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dengan rudal balistik. Namun militer Amerika Serikat mengatakan 6 rudal berhasil dicegat dan yang ketujuh tidak mencapai targetnya. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.